Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprina, SPDI. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA 2 Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan kedua 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. NIM 24141800020. Hari ini Rabu 29 Januari 2025. Saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dengan materi adab menggunakan media sosial dalam Islam. Kelas 11.1 SMA 2 Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Karena media sosial itu berfungsi atau bermanfaat untuk menambah wawasan, informasi serta ilmu pada kita. Baik, terima kasih. Ya, baik ya. Sudah. Kemudian ya ada yaitu kita yang kedua, apa manfaat menggunakan media sosial? Ada yang jawab ya, silakan.
sebagainya, Bu. Ya, itu ya. Baik, kemudian itu apa dalam materinya ya, dalam materi tadi itu ibu akan jelaskan begitu ya. Atau sebelum mengabsen ibu akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa. Baik, dipimpin oleh siapa? Oke, silakan. Masyaallah. Mari teman-teman sebelum belajar kita membaca doa sama-sama. Amin.
Kita jangan mengakses sembarangan. Nah, itu akseslah yang baik, yang bermanfaat untuk kita, yaitu kemudian mendukung demokrasi, pengetahuan dan informasi. Ya, nah itu. Jadi kita nyari informasi itu di media sosial. Di media sosial itu banyak informasinya ya, yang bisa kita akses atau yang kita ambil kata temanmu tadi. Kayak selanjutnya, Ibu agak seperti dikit ya. Nah, sekarang yaitu ada tadi, kalau tadi apa nah? Manfaatnya. Sekarang Ibu akan jelaskan yaitu dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial yang Ibu sebutkan tadi ya. Itu tidak boleh, misalkan menggunakan media sosial itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya menggunakan media sosial itu. Nah, tidak sembarangan ya. Nah, kita harus bijak. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau misalkan dampak positifnya yaitu mengasah keterampilan dari hal-hal baru, mudah mendapatkan informasi, kemudian mempermudah belajar online, kemudian mendorong mengekspresikan diri, menjalin silaturahmi, kemudian apalagi mengasah skill ya. Itu dampak positifnya. Nah, silakan kalian di sini baca dampak positifnya, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan misalkan, nah ini dampak positifnya berarti baik aku bisa menggunakannya ya. Nah, kemudian sekarang dampak negatifnya ya. Ibu akan jelaskan tadi dampak positifnya sekarang. Nah, itu ya katanya, yaitu bisa mengakses apa saja, misalkan di Facebook, kemudian di di IG, kemudian apalagi di WA, kemudian di YouTube dan sebagainya. Bisa banyak kita mengakses ya. Tapi itulah tadi Bu katakan, gunakan yang baik-baik. Tidak boleh menggunakan media sosial itu secara tidak bijak ya. Baik, kemudian sekarang ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya menjadi pribadi yang malas, kecanduan media sosial, yaitu menjadi pribadi yang malas. Jadi malas untuk belajar, nengok akses terus itu ya, nonton YouTube, mengikuti channel orang, kemudian buka Facebook, kemudian buka IG, kemudian itu menjadi malas, kecanduan media sosial, nyampe ke dari rumah bawa HP, sampai ke rumah langsung bawa langsung buka HP, nengok siapa yang WA, apakah ada ayang aku yang WA. Nah, ditunggu-tunggu, WA ada dia, itu kan nggak boleh. Itu dampak negatifnya. Tidak boleh kita terlalu kecanduan dalam menggunakan media sosial. Nah, itu paham. Baik, kemudian tidak peduli dengan lingkungan ya, tidak peduli dengan lingkungan, bermedia sosial
sudah banyak sekali. Nah, kurang tidur dan atau sulit tidur karena kecanduan ya, tidurnya sudah nyampe misalkan jam 3 pagi. Ya akhirnya bangun kesiangan. Ya, buka HP sudah sampai jam 1 malam. Akhirnya kesiangan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian timbulnya kecemburuan hati, ya, timbulnya kecemburuan iri hati. Orang berposting misalkan ya, posting beli mobil, wong itu ya beli mobil kapan aku nak beli mobil dulu. Mungkin dia itu korupsi dah. Ya, baru jadi bendahara 2 hari tak beli mobil pasti dia tuh korupsi. Nah, itu tidak boleh. Namanya kecemburuan hati tadi, ya. Kemudian melemahkan sikap sosial. Itu tidak boleh dilakukan. Kalau kita lakukan itu akan berdampak negatif pada kita. Ya, nah ya. Jadi tidak boleh. Nah, itu ya dampak positif tadi sudah ada, dampak negatifnya tadi sudah ada. Ya, sekarang kita yang ke selanjutnya silakan diperhatikan. Tadi Ibu akan buat LKPD-nya Ibu akan bagi ya, supaya bisa mengisi LKPD harus bisa memperhatikan dulu apa yang Ibu tayangkan, ya nak ya, paham? Nah, oke, selanjutnya Ibu akan nah itu tadi ya, itu iri hati dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ya, dari sudah sudah tadi dampak positif dan negatifnya, ini tipsnya yaitu tipsnya untuk kita itu menggunakan media sosial. Tipsnya atau misalkan tips untuk misalkan tidak terlalu kecanduan dalam media sosial itu ya, atau yang hal-hal baik yang kita lakukan dalam menggunakan media sosial itu ya. Apa itu nak? Pahami alasan menggunakan media sosial ya. Pahami alasan menggunakan media sosial. Nah, mengapa kita harus pahami itu? Ya, karena misalkan mengapa kita harus menggunakan WA itu apa? Supaya alasannya ketika kita misalkan ada informasi, kita ngasih ke orang lain itu cepat nak. Ya, misalkan rumah Ibu di Pedang, yang nak dikasih informasi misalkan ke Bangun Jaya atau misalkan ke Kupang ya. Nah, itu apa? Kalau kita nak ke sana paling ke Kupang 5 menit. Kalau ke Bangun Jaya misalkan 2 jam. Tapi kalau melalui WA itu 10 menit itu sudah sampai apa yang kita informasikan. Ya, paham?
tadi apa namanya hanya WA boleh. Aku menggunakan HP itu Bu hanya ini aja Bu, hanya untuk WA. Nah itu boleh ya. Mematikan misalkan itu boleh dan sebagainya. Baik, yang ke selanjutnya. Ya, yang ke selanjutnya Ibu akan layangkan lagi yaitu apa? Oke, sudah ya, thank you. Apa arti thank you? Terima kasih. Nah, ya, jadi insya Allah kalian itu sudah tahu sedikit-sedikit ya tentang media sosial. Tadi manfaat menggunakan media sosial, dampak positifnya, dampak negatifnya, tipsnya supaya kita misalkan jangan menggunakan HP itu kecanduan. Ada tadi 4 poin. Nah, kalau kamu sering juga main HP, nah ya di rumah Caca nyola seringnya main HP itu, coba nak diterapi tipsnya tadi, yang 4 tadi. Kalau belum bisa 4-4-nya tipsnya tadi, berarti gunakan dulu, terapkan dulu 2. Kalau belum bisa 2, terapkan dulu 1 tipsnya untuk tidak menggunakan HP ya. Paham? Nah, lagi baru sampai ke keempat. Baik nak, sekarang sudah ya, sudah Ibu apa namanya permasalahan yang kita akan pelajari di sini tadi kalian sudah tahu ya. Nah, sekarang Ibu suruh kalian ya, kalian sudah tahu permasalahan yang ada di sini. Sekarang Ibu akan kasih LKPD ya, atau misalkan LKPD itu sebuah misalkan pertanyaan yang akan kalian jawab dan akan kita diskusikan di depan. Paham? Paham ya? Ibu rasa nggak mungkin nggak paham. Nah, jadi LKPD-nya diisi pakai diskusikan, yaitu ke depan LKPD-nya ya. Jangan hanya ditengok saja ya. Salah sini nak, maaf ya. Keliru Ibu, maaf ya. Nah ini. Nah kemudian ini punya kamu ya. Nah itu oke, paham ya? Baik, Ibu akan cek dulu nak ya. Ya, tadi ada manfaat menggunakan, ada ya tadi di depan ya. Nah, ada mungkin nggak bisa isinya tadi apa, diisi apa ya? LKPD sudah dibuat lagi persen Pak. Oke, sudah bagus. Ada yang cuma numpang nama saja, tak ada. Dia isi galori ya. Sudah isi galori ya. Nah, isilah ya. Oke.
kedua, dampak negatif dan dampak positif. Terus tips menggunakan media sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin-poin tersebut. Jadi definisi media sosial adalah suatu platform yang dilengkapi fasilitas. Juga penggunaannya dapat melakukan aktivitas sosial seperti komunikasi, berbagi foto, serta video dan lain-lain. Selanjutnya itu dampak positif. Dampak positif di sini kami memiliki 5 poin, yaitu menambah wawasan, informasi, dan ilmu. Bermanfaat untuk belajar online, mempercepat penyampaian informasi, perhubungan dengan teman jauh, media pengesahan skill. Selanjutnya dampak negatifnya itu menjadi pribadi yang malas, sulit tidur, menjadi pribadi no life atau penyendiri, dan memiliki emosi yang tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu tips menggunakan media sosial adalah mengetahui alasan dari penggunaan media sosial itu. Yang kedua itu mematikan notifikasi agar kita tidak terdistraksi oleh media sosial tersebut. Yang ketiga itu membatasi penggunaan media sosial sebelum tidur dan membatasi media sosial pada saat pagi hari. Terima kasih. Oke, nah sudah presentasinya nak. Nah silakan bertanya nak. Satu orang. Ibu kasih ini, kasih apa namanya Pak Bu, silakan bertanya. Saya izin, nama saya Hafiz Pata dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa kita harus bisa menggunakan media sosial? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari Saudara Hafiz. Jadi, kenapa kita harus bisa menggunakan media sosial? Karena media sosial adalah sarana atau alat untuk kita mendapatkan informasi-informasi baru dan memperluas wawasan kita. Siap, terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Baik Nana, silakan kalian simpulkan apa yang telah teman kalian jelaskan tadi. Yuk, satu orang, boleh? Maju ke depan nak. Satu orang. Nah, maju. Oh, Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Faris dari kelompok 3. Di sini akan menyampaikan dan mengutarakan kesimpulan yang kami dapatkan atau kami diskusikan yang kami dapatkan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan adalah bahwa media sosial itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi kita semua. Dan di mana arah dampak yang kita dapatkan itu tergantung dari cara kita memakainya. Maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena bukan media sosial lah yang mengendalikan kita, maka kita lah yang mengendalikan media sosial. oke. Baik, sudah silakan dulu, terima kasih ya, sudah bisa tadi artinya Ibu menjelaskan atau misalkan di media pembelajaran tadi kalian sudah paham apa maksud yang Ibu tayangkan tadi, dan itu jawabannya alhamdulillah sudah bagus semua, artinya kalian paham apa yang Ibu sampaikan ya. Ibu rasa ya cukup ya sampai di sini ya materi kita, insya Allah kita akan bertemu minggu depan, yaitu mungkin membuat sebuah tugas ya. Tugasnya kayak Ibu pikir dulu apa nanti dipersulit kamu ya atau dipermudah, yaitu tenang saja, insya Allah tugasnya itu mudah akan Ibu mempersulit supaya kamu mudah mengisinya ya. Nah itu baik. Ya poin-poinnya tadi yaitu sudah tahu poinnya tadi manfaat, dampak positif dan dampak negatif. Kalau misalkan poin-poin kecilnya tadi diingat, kalau misalkan kurang ingat lagi, browsing lagi apa nama yang YouTube Ibu kasih tadi, dilihat kembali. Paham sudah nak? Baik ya, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini ya. Tolong apabila terdapat kesalahan Ibu dalam menyampaikan materi pada hari ini, Ibu minta maaf karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi kalau ada manfaatnya, ya itu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.